Pemirsa, diduga depresi usai ibunya meninggal, seorang kakak menikam adik tirinya di rumahnya. Korban meregang nyawa dengan kondisi bagian tubuh terdapat luka bekas tusukan senjata tajam. Motif pembunuhan sadis yang dialami korban yang berusia 12 tahun yang bersimbah darah dengan sejumlah luka tikaman. Penikaman ini dilakukan oleh kakak tirinya sendiri. Usai menikam adik tirinya, pelaku juga sempat melakukan upaya bunuh diri. Polisi menunggu proses penyidikan karena pelaku masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Kalau sementara waktu masih belum kami ketahui persis, tapi yang jelas kami akan dalamin lagi, di mana untuk diduga pelaku ini tiba-tiba langsung menusukkan ke adik. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku mengalami depresi sejak ditinggal ibu kandungnya meninggal dunia beberapa waktu lalu. Seorang remaja di Jepara, Jawa Tengah tega menikam ibu kandungnya hingga tewas karena sering ditegur ibunya karena kebiasaan nonton televisi dan tidak mau bekerja. Pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun. Pelaku berinisial MF yang masih berusia 17 tahun ini kini ditahan di Polres Jepara karena menikam ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan pisau. Kejadian bermula saat pelaku yang sedang menonton televisi ditegur ibu kandungnya karena tidak mau bekerja. Pelaku kemudian kesal dan mengambil pisau dapur lalu menusuk ibunya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Lewat dulu, Amin. Untuk mengetahui kelanjutan kasus ini, kami sudah tersambung dengan Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP Fahrul Rozi. Selamat malam, Pak Fahrul. Selamat malam, Mbak Nisa. Baik, Pak Fahrul, ini anak masih berusia 17 tahun menikam ibunya sendiri hingga tewas. Ini pelaku tidak sekolah, Pak? Benar, Mbak. Anak pelaku ini masih berumur 17 tahun. Kemudian yang bersangkutan putus sekolah pada saat kelas 1 SMP, Mbak Nisa. Sebenarnya apa, Pak, alasan putus sekolahnya? Memang mereka ini keterbatasan ekonomi, Mbak. Keterbatasan ekonomi, Mbak. Baik, jadi sebenarnya seperti apa kondisi keluarga pelaku ini, Pak? Jadi untuk kondisi keluarga, pada prinsipnya si anak pelaku ini merupakan pengangguran. Kemudian karena tidak bekerja, si anak pelaku ini tidur-tiduran sambil menonton TV. Selanjutnya pada saat ibunya keluar kamar, menegur si anak pelaku ini, kamu ini bisanya cuma nonton TV, kemudian makan dan tidur saja. Kenapa kamu tidak bekerja? Oke. Jadi begitu, Mbak. Ini orang tuanya tidak bekerja juga, Pak, sampai anaknya tidak bisa disekolahkan? Kebetulan orang tuanya yang laki-laki itu merupakan buruh pembuat genteng. Kemudian ibunya? Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Oke, Pak Fahrul, bagaimanapun hak anak berusia 17 tahun adalah salah satunya mendapat pendidikan atau belajar. Ini anaknya tapi disuruh bekerja. Betul, Mbak. Oke, Pak Fahrul, kronologisnya sebenarnya seperti apa? Baik, saya buka masker nggak apa-apa ya? Iya, silakan, Pak. Jadi gini, Mbak. Jadi pada saat kejadian, si anak itu sedang tiduran sambil menonton TV. Selanjutnya si ibu itu keluar kamar dan menegur si anaknya. Di mana teguran itu sangat pedas bagi si anak pelaku karena si anak pelaku dianggap pengangguran, tidak mau membantu orang tua. Hanya bisa makan, tidur, nonton. Demikian, Mbak. Selanjutnya terjadi percekcokan, kemudian
anak pelaku emosi dan mengambil pisau yang ada di dekatnya, kemudian menusuk ibunya. Kemudian setelah ibunya terjatuh, dipukul dengan tangan kosong di bagian telinga, kemudian menendang punggung ibunya. Gitu Mbak Nisa. Baik, berarti kalau sudah putus sekolah dari kelas 1 SMP berarti sudah sekitar 3 sampai 4 tahun pelaku ini tidak bekerja dan juga tidak sekolah ya Pak ya. Ini selama 4 atau 3 tahun ini anak ini ngapain aja Pak? Jadi memang di lingkungan tempat tinggalnya si anak ini terkenal memang pengangguran. Kalaupun dia ikut bekerja membantu bapaknya yaitu sebagai buruh pembuat genteng. Oke, jadi tidak ada kegiatan lain ya Pak ya? Betul Mbak. Ibunya menegur dan menyuruh dia untuk bekerja. Apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak ini? Yang disuruh oleh ibunya? Sementara itu Mbak, dia diarahkan oleh ibunya untuk bekerja apapun dalam artian untuk membantu perekonomian rumah di lingkungan tempat tinggalnya. Baik, terima kasih AKP Fahrul Rozi, Kasat Reskrim Polres Jepara telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Satreskrim Polres Kota Besar Bandung, Jawa Barat memburu 2 pelaku perampokan dan pembunuhan milik toko emas di Jalan Ahmad Yani. Para pelaku bermoduskan menjadi seorang teknisi yang memasang CCTV di toko korban. Sebuah toko emas di Jalan Ahmad Yani ini masih disegel dengan garis polisi dan masih dalam tahap penyelidikan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung kini tengah memburu 2 pelaku perampokan toko emas yang menewaskan pemiliknya. Dari hasil pemeriksaan saksi di sekitar lokasi dan 1 pelaku yang tertangkap, polisi sudah mengantongi identitas 2 pelaku lainnya yang masih buron. Berhasil kita amankan Polrestabes Bandung dan gabungan Polsek Sumur Bandung 1 orang. Dan inisialnya S, dan kita sudah amankan dan kita akan kembangkan yang 2-nya itu yang DPO. Kalau untuk perannya sendiri dari 3 pelaku itu seperti apa? Peran dari masing-masing dari hasil yang kita amankan ini dia sudah masuk ke dalam dan dia keluar. Si S, 1 lagi temannya yang DPO itu membawa mobil Grab rental. Itu alhamdulillah kita juga sudah amankan mobil rental tersebut. Jadi ada 2 yang di dalam, 1 yang standby di luar pakai mobil rental. Para pelaku berjumlah 3 orang masuk ke dalam toko dengan berpura-pura akan memasang CCTV. Karena korban melawan, pelaku memukul korban dengan benda tumpul hingga tewas. Seorang ibu hamil yang akan melahirkan di Jember, Jawa Timur terpaksa ditandu menuju puskesmas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.